Bu. Ya, udah. Udah. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia dari perwakilan kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan Devi Ayu Rohayati, Anita Rahmatami, Ulia Harana Sawati, Putri Sekar Kinanti, Dian Fajarwati, Anissa Nurani, Jogita Cendrawani Sutonga, dan Prilia Melinda Morin. Yang pertama ada antihistamin. Antihistamin merupakan obat yang sering dipakai di bidang dermatologi untuk kelainan kronik dan rekuren. Antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan cara memblokir reseptor histamin. Antihistamin dan histamin berlomba untuk menempati reseptor yang sama. Antihistamin merupakan obat yang digunakan menangani alergi atau gejala pilek atau penyakit pernapasan lainnya seperti sinusitis, bronkitis. Antihistamin membantu untuk mengurangi atau memblokir histamin sehingga akan menghentikan alergi yang terjadi pada tubuh. Obat ini bekerja meredakan berbagai jenis alergi termasuk alergi musiman, alergi di dalam ruangan, serta makanan, tetapi bukan berarti bisa menghilangkan semua gejalanya. Antihistamin baiknya memberitahu dengan jelas kondisi medis pada dokter seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Histamin perlu menghindari terlebih dahulu konsumsi buah grapefruit atau jusnya karena bisa mempengaruhi kinerja obat batal ini. Setelah mengonsumsi obat ini, sebaiknya jangan mengemudi atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan sampai tahu pengaruh dari mengonsumsi obat antihistamin. Penggolongan obat antihistamin. Yang pertama ada etanolamin. Keterangannya antikolinergis dan sedatif agak kuat, ditambah spasmolitis, antiemetis. Lalu etanolamin ini ada difenhidramin, dimenhidrina, karbintamin. Lalu yang kedua ada etilendiamin, terdiri dari antazolin, tripelenamin, clemizole. Yang ketiga ada propilamin, itu terdiri dari feniramin, chlorfeniramin, triprolidin. Lalu yang keempat ada piperazin, itu terdiri dari 4, yaitu homoklorsiklidin, oxatamida, hidroxizin, tirisin. Lalu yang kelima ada fenotiazin yang terdiri dari prometazin, oxomemazin, fonazin, isotipendil, dan mequitazin. Lalu yang keenam ini ada trisiklis, itu terdiri dari ciproheptadin, azatadin, loratadin, azelastine. Yang ketujuh ada zat-zat non-sedatif. Ini terdiri dari terfenadin, astemizol, levocabastin. Lalu ada jenis lainnya terdiri dari mebidrolin, dimethilen, nakromoflikat, dan nedokromil. Mekanisme aksi antihistamin. Antihistamin bekerja dengan memblokir zat histamin yang diproduksi oleh tubuh. Pada dasarnya berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ketika histamin melakukan perlawanan, tubuh akan mengalami peradangan. Namun pada orang yang mengalami alergi, kinerja histamin menjadi kacau karena zat kimia ini tidak lagi bisa membedakan objek yang berbahaya dan objek yang tidak berbahaya bagi tubuh, misalnya tubuh, binatang, atau makanan. Tubuh tetap
mengalami peradangan atau reaksi alergi ketika objek tidak berbahaya itu masuk ke dalam tubuh. Untuk contoh obat antihistamin ini dibagi jadi 2 generasi. Ini yang pertama ada obat antihistamin generasi 1 yang terdiri dari bromfeniramin, ketotifen, chlorpheniramine, prometazine, dimethylenmaleate, hidroxidin, tripholidin, clemacin, carbinoxamaleate, dipen. Untuk efek samping antihistamin generasi 1 itu ada sakit perut, penglihatan kabur atau ganda, sembelit, mulut kering, mengantuk, dan sedasi, sakit kepala, tekanan darah rendah, penebalan lendir di saluran udara, detak jantung yang cepat, dan sulit buang air kecil. Lalu ada contoh obat antihistamin generasi kedua. Itu terdiri dari olopatadine nasal spray, loratadine, cetirizine, desloratadine, azelastine nasal spray, fexofenadine, levocetirizine, terfenadine, dan cyclopentadine. Untuk efek samping antihistamin ada sakit perut, batuk, kantuk, kelelahan, sakit kepala, dan mual. Yang berikutnya ada dekongestan. Dekongestan adalah obat yang bisa digunakan untuk meredakan kongesti nasal atau hidung tersumbat yang umumnya disebabkan oleh flu, pilek, sinusitis, dan alergi. Dekongestan merupakan golongan obat pelega pernapasan dengan kategori yaitu obat resep. Bentuk dari obat dekongestan adalah obat sirup, kapsul, tablet, sirup, dan bubuk. Indikasinya, yang pertama cara menggunakan dekongestan tergantung dari produknya. Ada yang dihirup, ada juga yang diminum. Dekongestan hirup adalah yang paling umum digunakan. Dekongestan bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, sehingga saluran napas menjadi terbuka dan napas menjadi lega. Mekanisme aksi dekongestan juga agonis adrenergic atau simpatomimetik. Mekanisme aksinya stimulasi dari reseptor alfa adrenergic menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembengkakan ikat reseptor adrenergik. Selain itu, dekongestan bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung yang disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti flu, pilek, sinusitis, dan alergi, sehingga saluran napas menjadi terbuka dan napas menjadi lega. Ini ada contoh obat dari dekongestan. Yang pertama ada oxymetazoline, pseudoephedrine, ephedrine, ipratropium, bromid, dan phenylephrine. Nah, untuk efek samping obat dekongestan itu dapat timbul dari penggunaan dekongestan itu ada iritasi pada lapisan hidung, mulut terasa kering, mual, sakit kepala, tremor, merasa gelisah, sulit buang air kecil pada pria, sulit tidur, ruam, dan berdebar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan, Ki. Kelihatan. Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini presentasikan
materi berjudul mukolitik, ekspektoran, dan antitusif. Perkenalkan terlebih dahulu, dari kelompok 5 ada saya, Gidia Galini Satun, Hasna Tri Rahmatika, Reza Nur Aidah, Zakia Tumuna, Eka Nur Cahyaningrum, Nana Ivani, dan Ivana Angel Alvitasari. Bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada indikasi, mekanisme aksi, contoh obat, dan efek samping obat. Yang pertama itu mukolitik. Mukolitik merupakan zat obat yang bekerja dengan mekanisme mengencerkan sekret saluran nafas dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum, sehingga sputum menjadi cair dan mudah dikeluarkan maupun diabsorpsi oleh tubuh yang pada akhirnya membuat saluran nafas menjadi tidak terhalang oleh adanya sputum yang kental. Indikasi dan mekanisme kandungan obat mukolitik. Yang pertama dari golongan bromheksin. Indikasinya yaitu obat ini diberikan kepada penderita bronkitis atau kelainan saluran pernafasan yang lain. Obat ini juga digunakan Aerosol merupakan suatu metabolit bromheksin yang memiliki mekanisme kerja yang sama dengan bromheksin. Yang ketiga yaitu asetilsistein. Indikasinya diberikan kepada penderita penyakit bronkopulmonari akut dan kronis, pneumonia, fibrosis kistik, obstruksi mukus, penjagaan saluran pernapasan, dan kondisi lain yang terkait dengan mukus yang pekat sebagai faktor penyulit. Mekanisme aksi asetilsistein yaitu melalui pemecahan ikatan disulfida. Reaksi ini menurunkan viskositas sekret paru dan sputum, serta seterusnya memudahkan penyingkiran sekret tersebut maksimal terkait dengan pH dan mempunyai aktivitas yang paling besar pada batas basah kira-kira dengan pH 7 hingga 9. Sputum akan menjadi encer dalam waktu 1 menit dan efek maksimal akan dicapai dalam waktu 5 hingga 10 menit setelah diinhalasi. Semasa tracheotomi, obat ini juga diberikan secara langsung pada trakea. Ada erdostein. Indikasinya yaitu mengencerkan sekret atau lendir pada saluran pernafasan sehingga dapat memudahkan pentoksi serta pembasah pada afeksi saluran nafas akut dan kronis. Mekanisme aksinya, erdostein berubah menjadi metabolit aktif yang mengubah gugus SH dan pengurangan elastisitas dan viskositas mukus sehingga dapat mempermudah ekspektorasi. Erdostein dapat diabsorpsi cepat setelah pemberian oral setelah dosis tunggal maksimal adalah 1 jam. Farmakokinetik erdostein tidak berubah dengan pemberian berulang dan juga usia tidak mengubah farmakokinetik erdostein dan metabolitnya. Karbocysteine. Indikasinya diberikan untuk mengobati penyakit pernapasan jangka panjang seperti penyakit paru-paru obstruktif kronik atau PPOK. Mekanisme aksinya yaitu mengencerkan lendir atau dahak sehingga
Tes. Saya lanjutkan. Mekanisme aksinya yaitu tadi tuh karbocysteine. Indikasinya diberikan obat untuk mengobati penyakit pernapasan jangka panjang seperti penyakit paru-paru obstruktif kronik (PPOK). Mekanismenya bekerja dengan mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan. Obat ini juga mungkin memiliki efek membuat bakteri sulit dada. Lalu ada keenam, dornase alfa. Indikasinya diberikan kepada orang dengan cystic fibrosis. Obat batuk berdahak ini biasanya harus dengan resep dokter. Obat ini digunakan dengan dihirup melalui nebulizer. Mekanisme aksinya yaitu meningkatkan fungsi paru-paru pada pasien cystic fibrosis berusia di atas 5 tahun dengan indeks tidaknya divisi 1% dari norma dalam terapi kompleks. Hal ini dapat digunakan untuk mengobati pasien dengan penyakit paru-paru kronis tertentu, termasuk bronkiektasis, COPD, pengembangan paru-paru bawaan, bronkiektasis, pneumonia kronis, negara imunodefisiensi paru. Contoh obat mukolitik. Yang pertama ada bromhexin. Efek sampingnya yaitu hipersensitivitas, shock dan reaksi bronkospasme, mual, muntah, diare, dan nyeri perut bagian atas, ruam, angioedema, urtikaria, serta pruritus. Lalu Ambroxol. Sampingnya reaksi intoleran setelah pemberian Ambroxol pernah dilaporkan tetapi jarang. Efek samping yang ringan pada saluran cerna pernah dilaporkan pada beberapa pasien. Reaksi alerginya jarang. Reaksi alergi yang ditemukan reaksi pada kulit, pembengkakan wajah, dyspnea, demam, tidak diketahui efeknya terhadap kemampuan mengendarai atau menjalankan mesin. Lalu asetilcysteine. Efek sampingnya pada penggunaan sistemik menimbulkan reaksi hipersensitif seperti urtikaria, bronkospasme yang terjadi pada penggunaan aerosol, iritasi nasofaringeal dan saluran cerna seperti pilek, stomatitis, mual, dan muntah. Yang keempat ada ergostein. Efek sampingnya tidak ditemukan efek terhadap saluran pencernaan dan efek sistemik. Yang kelima, karbocysteine itu efek sampingnya kadang-kadang iritasi saluran cerna dan ruam. Yang keenam, dornase alfa itu efek sampingnya perubahan suara, kemerahan mata atau iritasi, ingusan, iritasi tenggorokan. Efek samping secara keseluruhan. Yang pertama itu pada pencernaan, mual, muntah, diare, rasa penuh di perut, dan nyeri ulu hati. Yang kedua, reaksi alergi yang terjadi. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, hipersensitivitas. Yang kelima, rasa terbakar pada jantung.
Keren udah. Yang selanjutnya adalah ekspektoran. Jadi ekspektoran ini merupakan obat yang digunakan untuk merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernapasan, yaitu dengan cara merangsang pelakat lendir lambung yang beberapa saat kemudian akan memicu lendir pada saluran pernapasan yang terbuang. Selain itu juga bisa menurunkan tingkat kekentalan dan mendukung pengeluaran dahak. Obat ini merangsang terjadinya batuk pada dapat pengeluaran dahak. Untuk mekanisme aksi secara umumnya, ekspektoran ini itu merangsang saraf kelenjar bronkial sehingga ekspektoran menjadi lebih banyak. Stimulasi saraf pagar ini bersifat mengiritasi mukosa lambung. Stimulasi mukosa lambung dan beberapa saat kemudian ini terjadi refleks untuk merangsang sensasi dalam saraf pernapasan melewati nafsu vagus sehingga menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dahak. Stimulasi dan mekanisme aksi dari obat ekspektoran. Yang pertama ada amonium klorida. Indikasinya digunakan dalam obat batuk sebagai terapi obat tunggal yang berperan sebagai pencegahan, tetapi lebih sering dalam bentuk cairan dengan interferon lain atau antitusif. Untuk mekanismenya mengencerkan dahak yang merupakan efek dari ekspektoran. Selain itu bertanggung jawab atas gangguan paru-paru sampai adanya suatu organ yang menghasilkan lendir untuk mempermudah proses pengeluaran lendir keluar tubuh. Yang kedua bagi varian guaiacolat. Indikasinya sebagai obat batuk produktif, yaitu bisa meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sistem yang kuat. Untuk mekanismenya bekerja dengan cara meningkatkan volume dan menurunkan viskositas dahak di trakea dan bronkiolus, kemudian merangsang pengeluaran dahak menuju paru. Caranya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama ada amonium klorida. Merek bahannya ada banyak, ada bifenolet, Afen, Vanadil Agusin, Bifadre, ekspektoran, dan lainnya. Untuk efek sampingnya, ada asidosis metabolik, EEG-nya abnormal, atau elektroencephalogram itu lalu ada rasa ngantuk yang berkelanjutan, gejala keluhannya, nyetanya yang biasanya ditandai oleh kam otot, kejang atau tremor, hipovolemia, hipervolemia, hiperventilasi, suar, kejang, demam, kritis kepala, kemudian mental, serta berat di kardia dan fase kejiwaan berbalik bekerja dengan koma. Untuk gejala guaiacolat, efeknya itu batuk, ukuran darah, perut, mual, muntah, nyeri sakit perut, serta ruam kulit. Lalu ada contoh obat lainnya, potasium citrate. Efek sampingnya ini peningkatan buang air kecil, kebingungan, kegelisahan, bunyi jantung yang tidak rata, haus yang ekstrim, ketidaknyamanan kaki, kelemahan otot atau perasaan lemas, dan kesusahan jantung. Dan yang terakhir adalah terpinggras. Kemudian lanjut, pusing, kehilangan nafsu makan, mual atau muntah, gangguan pencernaan, hidup cerebral. Lalu yang terakhir adalah tentang antitusif. Jadi antitusif ini merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk yang disebabkan oleh berbagai hal, termasuk dahulu penyebabnya. Saat penyebabnya tidak diketahui, antitusif juga dapat berguna untuk proses yang menjadi. Jadi antitusif ini digunakan untuk batuk. Untuk penggolongan antitusif dia antitusif sentral dan vertikal. Yang sentral itu untuk menekan rangsangan batuk di pusat terletak di sumsum sambungan atau medula. Pada pusat saraf lebih tinggi yaitu di otak dengan efek transfusor. Antitusif sentral itu dapat menggunakan tambahan bila digunakan bersama dengan sistem kekerasan sistem saraf pusat lainnya. Nah, antitusif sentral ini juga dibagi dua, yaitu opioid dan non-opioid. Opioid ini berpotensi untuk mendatangkan adiksi atau ketergantungan dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Untuk contoh obatnya ada yang itu ada Profi, Opi, Udoferi, Hidrokodon, dan Metadon. Untuk yang non-opioid itu adalah tidak menggunakan adiksi dan tidak mempunyai potensi untuk disalahgunakan. Dan itu adalah yang diberikan secara perifer di luar dan
dan menekan batuk dengan cara menurunkan satu atau lebih responsif dari parasensorik yang berperan pada refleks, yaitu pada parasensorik sensor dengan cara anestesi langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi laju pada otak. Contoh obat-obatan levodopa dan norvitamin. Untuk mekanisme aksi dari obat antitusik ini adalah untuk menekan batuk dengan cara mengurangi iritasi lokal pada reseptor iritan perifer. Ini untuk reseptornya. Untuk yang pertama adalah DPR. Jadi aksi sentral pada pusat batuk di media dengan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk di dextromethorphan ini diabsorpsi melalui saluran cerna, di metabolisme dalam hati, diekspresi melalui ginjal dalam bentuk metronome. Yang kedua ada kodein, aksi sentralnya pada pusat batuk di media. Ini bisa dijamin, yaitu menghambat pelepasan histamin H1 dan asetylkolin, yaitu menghilangkan tingkat aktif dan juga menghalangi reseptor H1 pada perifer nociceptor sehingga menyebabkan benzodiazepin, yaitu mekanisme kerjanya dengan cara membebaskan histamin yang kuat dengan efek bronkokonstriksi dan hipotensi yang bergejolak pada tubuh kita. Yang lain ada promethazine FSME sehingga meredakan rangsangan batuk akibat iritasi batuk dan polimorbid. Sakit kepala, mual, dan muntah. Dalam kondisi kita menentukan yang kedua ada difenhidramine. Efek sampingnya adalah mengantuk, kekeringan mulut dan hidung, kadang-kadang menimbulkan perangsangan sistem yang keras pusat, dan obatnya itu mempunyai efek antikolinergik. Karena itu harus digunakan secara hati-hati pada penyakit kita karena ini menjadi kita. Yang ketiga adalah kodein. Efek sampingnya ini dalam dosis kecil yang tidak dimiliki itu tidak menjadi obat jarang ditemukan efeknya, dan kalau ada tidak lebih dari untuk efek sampingnya ini bisa mual, pusing, sedikit, dan untuk dosisnya lebih rendah dan dapat digunakan terdapat pada dosis 120 mg yang berbahaya pada pembentukan dengan untuk dosis total itu jika dosisnya 800 sampai 1000 mg. Kelebihan ini seringkali terjadi pada anak-anak, terutama harus diperhatikan pada penyakit yaitu pengaruh otak dan ginjal yang belum sempurna atau dengan penyakit yang bertrauma atau mempercepat kematian. Lalu ada leukemia, efeknya adalah gagal ginjalnya, terutama akutasi ringan, terlihat sampai 30% untuk kasus leukemia. Akan dari terjadi bila diberikan lebih dari 90 mg, dan kelebihan dosis tidak menyediakan deteksi obat tertentu dan obat salurannya, efek antimuskarinik, memiliki reaksi alergi kelainan darah, pengaruh kardiovaskular atau FSE, sakit kuning atau sensitivitas, injeksi intramuskular, dan kemungkinan menyebabkan sakit dari lobangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Hirunisa, NIM 08, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai anti diabetes. Ya, dari kelompok 6, anggotanya ada Aida Indana Sohihah, NIM 13, ada Radi, NIM 27, ada Radan Baladi, NIM 46, ada Atika Nurhafizah, NIM 55, ada saya sendiri, NIM 086, ada Meli Alfiana, NIM 64, dan Rizkyani Dwita Mutiara, NIM 105. Yang pertama ada pengertian. Diabetes adalah penyakit metabolik kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah yang dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan syaraf. Yang paling umum adalah diabetes tipe 2, biasanya pada orang dewasa yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe 1 dulu dikenal sebagai diabetes remaja atau diabetes tergantung insulin, adalah kondisi kronis di mana pankreas menghasilkan sedikit atau tidak ada insulin dengan sendirinya. Bagi penderita diabetes, akses ke pengobatan yang terjangkau, termasuk insulin, sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Ada target yang disepakati secara global untuk menghentikan peningkatan diabetes dan obesitas pada tahun 2025. Ya, lanjut. Yang pertama ada sulfonylurea. Sulfonylurea adalah salah satu golongan obat antidiabetes yang digunakan dalam menangani hipoglikemia pada penyandang diabetes mellitus tipe 2 selama lebih dari 40 tahun. Sulfonylurea digunakan untuk pasien yang tidak kelebihan berat badan atau yang tidak dapat menggunakan metformin. Nah, untuk mekanisme aksi, obat golongan sulfonylurea bekerja dengan cara menstimulasi pelepasan insulin yang tersimpan, lalu menurunkan ambang sekresi insulin, lalu meningkatkan sekresi insulin sebagai akibat rangsangan glukosa. Sulfonylurea terikat dengan permukaan reseptor pada membran sel beta dan menghambat ATP sensitif potasium channel, sehingga mencegah keluarnya kalium dan terjadilah depolarisasi membran sel. Depolarisasi membuka voltage dependent calcium channel. Akibatnya kalsium ekstraseluler masuk dalam sel dan akhirnya meningkatkan kalsium sitosolik yang merangsang insulin. Lalu ada efek samping. Efek samping yang biasa terjadi adalah kadar gula darah rendah, kenaikan berat badan, gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati seperti hepatitis, dan alergi kulit seperti eritema multiforme, dermatitis eksfoliatif, dan demam. Nah, untuk contoh obatnya ada glipizid glipizid itu adalah obat yang digunakan dengan diet teratur dan program olahraga untuk mengendalikan gula darah tinggi pada orang dengan diabetes tipe 2. Nah, selanjutnya ada glikazid. Jadi glikazid itu menurunkan kadar gula darah dengan cara merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak hormon insulin dan membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efisien. Yang terakhir ada glibesalamid atau gliburid, yaitu obat untuk mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada diabetes tipe 2. Ya, lanjut. Yang kedua ada biguanida.
Jadi indikasinya adalah metformin adalah golongan dimetilbiguanid yang merupakan OHO yang digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebihan atau overweight. Apabila pengaturan diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darah, metformin dapat digunakan sebagai monotermi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin, atau dengan insulin untuk pasien remaja dan anak yang berumur lebih dari 10 tahun. Selain itu, dapat digunakan untuk diabetes yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi sulfonylurea. Untuk mekanisme aksinya, efek utamanya untuk mengurangi produksi glukosa hepatik. Selain itu, meningkatkan penggunaan glukosa insulin yang diperantarai oleh jaringan perifer seperti otot dan hati, dan memiliki efek antilipolitik yang menurunkan konsentrasi serum asam lemak bebas, sehingga mengurangi ketersediaan substrat untuk gluconeogenesis. Obat ini melindungi dari hipoglikemia. Aktivasi enzim AMP yang diaktifasi oleh protein kinase atau AMPK menjadi mekanisme yang menurunkan serum lipid dan konsentrasi glukosa darah. Hal tersebut kemudian menekan lipogenesis dan menurunkan lemak seluler, sintesis asam di hati dan otot, yang pada gilirannya meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar glukosa darah lalu diekskresi oleh urin. Nah, untuk efek samping obat, jadi ada mual dan muntah, ada gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, nyeri otot, kram, dan sakit perut. Untuk efek jangka panjang ada asidosis laktat atau penumpukan asam laktat, dan kekurangan vitamin B12 atau hipoglikemia. Nah, untuk contoh obat metformin, untuk contoh obatnya yaitu ada metformin. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada thiazolidinediones. Yang pertama ada indikasi. Thiazolidinediones atau disingkat TZD juga dikenal sebagai glitazone setelah obat prototipikal ciclitazone, adalah kelas senyawa heterosiklik yang terdiri dari cincin C3NS beranggota 5. Istilah ini biasanya mengacu pada satu keluarga obat yang digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an. Untuk mekanisme aksinya, obat diabetes ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas sel tubuh dalam menggunakan insulin, sehingga glukosa dapat digunakan lebih efektif. Selanjutnya ada contoh obat. Ada pioglitazone atau Actos, rosiglitazone atau Avandia, dan lobeglitazone atau Duvie. Habis itu ada efek samping. Efek samping utama dari semua thiazolidinediones adalah retensi air yang menyebabkan edema. Umumnya menjadi masalah pada kurang dari 5% individu, tetapi masalah besar untuk beberapa orang dan berpotensi dengan retensi air yang signifikan, yang mengarah ke dekompensasi gagal jantung yang sebelumnya tidak dikenali. Selain itu, juga dapat meningkatkan kejadian hepatitis dan potensi gagal hati. Ya, yang keempat ada inhibitor alfa-glukosidase. Untuk indikasinya yaitu inhibitor alfa-glukosidase merupakan senyawa yang dapat mencegah digesti karbohidrat kompleks menjadi glukosa, sehingga berpotensi digunakan sebagai obat diabetes. Cocok untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, alfa-glukosidase ini adalah suatu enzim pada usus yang bekerja memecah karbohidrat kompleks menjadi monosakarida yang salah satunya itu glukosa. Nah, senyawa inhibitor alfa-glukosidase ini dapat dihasilkan oleh mikroba. Sebagai contoh adalah akarbose. Nah,
Ini suatu inhibitor alfa glukosidase yang dihasilkan oleh Actinoplanes sp, suatu mikroba yang diisolasi dari daerah Kenya. Nah, untuk mekanisme aksinya, mekanisme obat golongan alfa glukosidase inhibitor itu menghambat penguraian sukrosa dan kompleks karbohidrat di usus kecil. Obat ini bekerja secara kompetitif menghambat enzim, yaitu ada enzim maltase, isomaltase, sukrase, dan glukomialase di usus kecil. Nah, contoh obat dengan mekanisme penghambat enzim alfa glukosidase ini adalah acarbosa dan miglitol. Selanjutnya, contoh obatnya itu yang pertama ada acarbose, dijual dengan merek Precose di Amerika Serikat, dan Glucobay, Glucoe, dan Prandase di Eropa dan Amerika Latin. Yang kedua ada miglitol, nama mereknya itu Glycet. Dan yang terakhir ada Voglibose. Nah, obat oral ini harus diminum sehabis makan. Jika Anda melewatkan makan, maka Anda juga harus melewatkan pil ini. Jika Anda menambah makanan, maka Anda juga perlu menambah pil ini, seperti itu. Nah, untuk efek sampingnya ada gas perut, diare, perut kembung. Di usus besar, bakteri akan mencerna karbohidrat kompleks sehingga menimbulkan efek samping saluran cerna seperti perut kembung dan diare. Nah, yang kelima ada inhibitor sodium glukose cotransporter 2 atau SGLT2. SGLT2 ini adalah protein pada manusia yang memfasilitasi reabsorpsi glukosa dalam ginjal. Inhibitor SGLT2 ini memblok reabsorpsi glukosa dalam ginjal, meningkatkan ekskresi glukosa dan kadar glukosa darah. Obat di kelas inhibitor SGLT2 termasuk empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, ipragliflozin. Pada saat ini, canagliflozin itu adalah satu-satunya obat di kelas ini yang disetujui oleh FDA untuk pengobatan diabetes tipe. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Konsep penghambat reabsorpsi glukosa berkembang dari penemuan penyakit bawaan dan didapat dengan kontrol glukosa ginjal terganggu dan sejumlah glukosa diekskresikan ke urin seperti penyakit mutasi SGLT2 dan malabsorpsi glukosa galaktosa atau GGM akibat mutasi SGLT1. Prevalensi 300 individu dari keseluruhan populasi. Mekanisme kerja inhibitor SGLT2 yaitu memberikan perubahan persepsi terhadap glukosuria. Seperti telah dijelaskan, apabila kapasitas transporter SGLT2 dilewati, glukosa mulai diekskresikan ke urin. Sejak dulu, glukosuria ini merupakan indikasi kontrol glukosa yang jelek. Namun demikian, karena mekanisme unik inhibitor SGLT2 menghambat reabsorpsi glukosa ginjal pada peningkatan kadar glukosa. Adanya glukosuria mengindikasikan bahwa penghambatan SGLT2 akan mentransfer glukosa dari darah ke urin. Secara esensial menarik glukosa dari endotelium dan organ yang rawan terhadap efek bahayanya. Selanjutnya ada jenis obat golongan SGLT2. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat atau FDA telah menyetujui 4 jenis penghambat SGLT2 untuk mengobati diabetes tipe 2, yaitu ada canagliflozin atau Invokana, ada dapagliflozin atau Farxiga, ada empagliflozin atau Jardiance, dan R2-gliflozin atau Steklatro. Nah, untuk efek sampingnya, bukti keamanan glukosuria ginjal terhadap fungsi ginjal jangka panjang berasal dari individu dengan glukosuria ginjal familiar. Belum jelas apakah peningkatan konsentrasi glukosa urin akan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Studi prospektif melibatkan lebih dari 600 wanita diabetes
menunjukkan glukosuria tidak meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Hal ini didukung oleh data uji klinis fase 1 dan fase 2 bahwa tidak ada perbedaan kejadian infeksi saluran kemih di antara pasien yang mendapat terapi inhibitor SGLT2 dibandingkan placebo. Efek samping potensial lain berhubungan dengan inhibisi non-selektif jalur GLUT di luar ginjal seperti inhibisi non-spesifik SGLT oleh plorizin yang mempengaruhi pengambilan glukosa di otak dan menghambat respon aktivasi hipotalamik ventromedial terhadap hiperglikemia. Ya, terima kasih dari kelompok 6. Apakah sudah bisa dicukupkan? Baik, segini saja dari Biomedik Sharing kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan materinya dari minggu kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.